Shalom teman-teman, welcome to Youth GKY Karawaci. Gimana nih kabarnya teman-teman? Pasti tetap semangat dan sehat kan? Nah, untuk meresponi situasi kita saat ini, kita mengadakan Youth Online Service, di mana teman-teman tetap bisa beribadah walaupun di rumah masing-masing. Tapi kita jangan lupa untuk tetap menghormati kehadiran Tuhan di setiap ibadah kita dengan serius. Dan teman-teman juga selain ibadah Youth, teman-teman dihimbau untuk mengikuti ibadah kebaktian umum dengan keluarga masing-masing. Dan jangan lupa setelah ibadah ini kita akan ada after service meeting di dalam Zoom. See you, selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita semua boleh kembali lagi dalam Youth Online Service GKY Karawaci. Kita mau sama-sama bersyukur karena dalam kondisi saat ini pun Tuhan masih izinkan kita beribadah sama Tuhan. Nah, aku percaya ketika Tuhan izinkan kita, ini adalah satu anugerah yang besar buat kita semua. Oleh karena itu, mari kita sama-sama merespon hal ini dengan benar-benar sungguh-sungguh beribadah, mau baik kita di gereja, baik kita di rumah, biarlah respon hati kita benar-benar untuk Tuhan dan beribadah dengan sungguh-sungguh. 1 Tawarik 16 ayat 8-9 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib." Teman-teman, mari kita sama-sama bersyukur dan bermazmur buat Tuhan. Blessed be your name. Streams of abundance flow, blessed be your name. Blessed be your name, when I found in the desert place, to the world, to the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name
Benar Tuhan, kami mengucap syukur, kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Di tengah keadaan kondisi kami yang tidak ideal, Tuhan masih tetap memberi kami kesempatan, memanggil kami untuk datang sama-sama di sini bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Biarlah sukacita kami ini tetap, karena sukacita kami adalah di dalam Tuhan, bukan karena kondisi yang mempengaruhi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah segala kemuliaan hanya padamu. Haleluya, amin. Teman-teman, aku percaya ketika kita akhirnya mengenal Tuhan Yesus dan kita memilih untuk berjalan bersama Tuhan, itu bukanlah satu hal yang mudah. Pasti ada tanggung jawab yang besar yang harus kita pikul dan harus kita lakukan untuk benar-benar hidup sebagai anak-anak Tuhan. Hari ini aku kembali berefleksi bahwa ketika kita menjalankan itu pasti nggak mudah. Pasti kita sering jatuh dalam dosa, dan seberapa sering kita minta ampun sama Tuhan, berarti sesering itu pun juga kita melakukan dosa. Karena kita bukan orang yang sempurna. Oleh karena itu, kita bersyukur di masa-masa seperti ini Tuhan kasih kita waktu untuk sama-sama datang dan mengakui dosa kita. Mazmur 32 ayat 5 berkata, "Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Teman-teman, gak ada yang bisa ubah hidup kita, hati kita. Hanya Tuhan yang bisa. Oleh karena itu, mari kita datang sama Tuhan. Kita mau katakan, jadi sepertimu. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan.
kita di hadapan Tuhan. Biarlah setiap pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan boleh menjadi langkah awal buat kita sama-sama memulai bersama Tuhan. Dan biarlah sepanjang hidup kita mau terus belajar setia untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah Tuhan dalam hidup kami. Ini kami, pakai kami sebagai alat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari teman-teman sekalian, kita tenangkan hati kita datang kepada Tuhan mengakui dosa-dosa kita. Tuhan, kami mengakui bahwa kami adalah orang berdosa, kami ada di dalam murka Tuhan, tetapi kami bersyukur Kristus datang menyelamatkan kami, menggantikan kami, dan berada di tempat yang seharusnya kami dihukum. Tuhan, kami bersyukur melalui anak-Mu Kristus, kami dipersatukan kembali. Kami bisa menikmati berkat keselamatan dari Tuhan. Tuhan, siapakah kami ini sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang Kau kasihi untuk kami semua. Dan biarlah Tuhan kuasa transformasi dari Roh Kudus sungguh-sungguh mendorong kami untuk hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan, dan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan cermat ketika kami ingin memutuskan sesuatu hal. Dan biarlah Tuhan pertimbangan-pertimbangan itu berdasarkan dari pimpinan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah terbebas dari kuasa maut dan kami memiliki satu kesempatan hidup karena kuasa kebangkitan-Mu, kuasa kebangkitan Kristus untuk kami semua. Inilah doa kami Tuhan, kami menyerahkan hidup kami seutuhnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan menikmati firman-Mu Tuhan. Biarlah kami tenggelam di dalam luasnya firman Tuhan dan dalamnya firman Tuhan, dan menikmati kasih-Mu, kehadiran-Mu Tuhan, kemuliaan, keindahan-Mu Tuhan. Biarlah kami semakin dekat dengan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman sekalian. Hari ini kita masuk di dalam perjalanan kita di dalam surat 2 Petrus. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, Am I wrong? Apakah aku salah? Nah teman-teman, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 21. Beginilah firman Tuhan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kami memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Teman-teman sekalian, satu kali Bart
Ehrman, seorang profesor dari University of North California, memasuki kelas sambil memegang minuman Pepsi-nya untuk mengajar dan memulai kuliah. Gak ada sapaan, gak ada apa-apa, tiba-tiba dia menyuruh para mahasiswanya mengeluarkan selembar kertas dan dia meminta mereka untuk menulis secara kronologis, secara urutan dari dia masuk kelas sampai dia memulai pelajaran. Nah teman-teman, dari raut muka para mahasiswanya, mereka mengkerutkan dahi, mereka memikir-mikir kembali, mereka berusaha mengingat-ingat kembali apa yang mereka lihat dari dosennya itu. Dan hasilnya teman-teman, yang menarik adalah tidak ada satupun dari mahasiswa itu yang dapat menjelaskan urutannya dengan benar. Dan Ehrman memakai analogi ini untuk menilai Alkitab. Dia mengatakan seperti ini teman-teman. Catatan sejarah Alkitab tidak mungkin dapat dipercaya, sekalipun itu ditulis oleh para saksi mata. Nah teman-teman, Ehrman ingin mengatakan bahwa mahasiswanya sebagai saksi mata di kelas itu melihat dirinya tidak berhasil mencatat dengan tepat urutan kejadian di kelas itu. Nah teman-teman, saya membayangkan ketika Ehrman membuka 2 Petrus pasal 1, ketika Petrus mengatakan dan kawan-kawannya mengatakan, kamilah saksi mata dari kebesaran Kristus. Dan saya percaya Ehrman akan mengatakan, gua gak percaya Petrus. Gua gak percaya walaupun Petrus mengatakan, akulah saksi mata dari kebesaran Kristus. Karena apa? Karena saksi mata bisa salah mencatat. Saksi mata bisa salah menjelaskan kejadian yang mereka lihat. Nah teman-teman, beberapa banyak dari kita di sini sama seperti Ehrman yang ragu jika tidak ingin dibilang tidak percaya pada apa yang tertulis di dalam Alkitab. Berapa banyak kita di sini yang ragu bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang tidak mungkin salah? Dapatkah kita mempercayai Alkitab yang kita miliki di rumah kita masing-masing? Nah teman-teman, kenapa kita bisa mempercayai tulisan yang ditulis ribuan tahun yang lalu ini? Dan mempercayakan seluruh hidup kita pada apa yang tertulis di dalamnya. Nah teman-teman, memang benar kalau kita hanya percaya kepada Petrus sebagai penulisnya, maka kemungkinan besar itu bisa salah. Karena apa? Karena Petrus juga manusia biasa. Petrus bisa salah di dalam mencatat. Petrus sebagai saksi mata bisa menjelaskan urutannya dengan tidak benar. Tetapi bukan kepada Petrus kita percaya bahwa Alkitab ini tidak mungkin salah. Sebaliknya, kita justru percaya kepada pribadi yang berkarya melalui Petrus, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Roh Kudus. Jadi seluruh kebergantungan kita untuk percaya bahwa Alkitab tidak mungkin salah adalah kepada Roh Kudus, bukan kepada Petrus. Petrus hanya alat di tangan Tuhan. Nah teman-teman sekalian, satu-satunya yang dapat meyakinkan kita bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan, yang mana kita bisa bergantung sepenuhnya kepada apa yang tertulis di dalamnya, itu karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing. Teman-teman, kita harus percaya bahwa ketika kita percaya kepada Alkitab sebagai firman Tuhan, itu tidak lain adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Nah teman-teman, Roh Kudus memberikan kesaksian itu di dalam hati kita masing-masing ketika kita lahir baru. Teman-teman, ketika kita mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan, ketika seluruh orientasi hidup kita yang lama menjadi yang baru, untuk diri sendiri dan untuk Tuhan, disitulah Roh Kudus meyakinkan kita di dalam hati kita bahwa Alkitab ini sungguh-sungguh benar. Kita bisa mempercayai setiap kata yang tertulis di dalamnya. Nah teman-teman sekalian,
Di dalam terjemahan The Message yang ditulis oleh Eugene Peterson, 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21 dikatakan seperti ini, teman-teman. Hal utama yang harus diingat adalah tidak ada nubuat dalam kitab suci yang merupakan pendapat pribadi. Mengapa? Karena pengetahuan itu tidak mungkin ditemukan dalam hati manusia. Nubuat terjadi ketika Roh Kudus mendorong dan mengarahkan orang untuk menyatakan firman Tuhan. Jadi jelas teman-teman di sini, lihat apa yang ditulis oleh Petrus. Dia tidak pernah menganggap apa yang dilihatnya, apa yang dia sentuh, dan apa yang dia tulis adalah pengetahuan dirinya sendiri. Ataupun dongeng-dongeng yang pada saat itu beredar di mana-mana. Teman-teman, Petrus berkata dengan sejelas-jelasnya, bahwa Roh Kuduslah konten kreatornya, bukan dirinya. Yang menulis Alkitab, konten kreator dari Alkitab adalah Roh Kudus. Nah, teman-teman, para penulis Alkitab dituntun oleh Roh Kudus sedemikian rupa, dengan latar belakang serta kreativitas masing-masing penulis untuk menyatakan firman Tuhan secara tertulis. Makanya teman-teman, kalau kita membuka Alkitab, kita akan melihat beragam bentuk tulisan di dalamnya. Ada yang bentuk narasi, bentuk cerita, ada yang bentuk puisi, ada yang bentuk surat, dan bentuk-bentuk yang lain, teman-teman. Itu menandakan bahwa kreativitas manusia tidak pernah Allah buang. Justru Allah memakai kreativitas manusia untuk menyatakan kehendaknya. Nah, teman-teman, jadi tidak ada seorang pun yang datang ke Alkitab dan percaya kepada Alkitab sebagai firman Tuhan hanya karena dia memilih percaya kepada Alkitab. Tetapi hanya karena Roh Kudus yang meyakinkan hati kita tentang Alkitab. Nah, teman-teman sekalian, kita sangat memerlukan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan didesain oleh Allah, fit in dengan hati kita. Dengan kata lain, tidak ada hal lain yang fit in dengan hati kita selain daripada firman Tuhan. Nah, teman-teman, yang pertama, Alkitab menuntun kita sampai pada pengetahuan yang benar tentang Allah. Teman-teman, Alkitab itu kayak sebuah benang yang ngasih arah kepada kita dalam sebuah labirin yang begitu luas. Teman-teman, kenyataan diri kita sebagai orang berdosa nggak bisa kita sangkali. Pada dasarnya kita cenderung salah mengenal Allah. Karena itu Alkitab diberikan Tuhan sebagai benang, di mana kita nggak tersesat di dalam labirin yang begitu luas itu. Nah, teman-teman, di Petrus dipimpin oleh firman Tuhan untuk mendapatkan suatu pengenalan yang benar tentang Tuhan. Dan akhirnya Petrus mengerti bahwa Kristuslah Allah yang benar. Karena Alkitab yang membantu dia untuk sampai pada pengenalan yang benar tentang Allah. Nah, teman-teman, disinilah kita bisa melihat bahwa kesaksian firman Tuhan dapat membawa kita untuk semakin lebih mengenal siapa Allah. Yang kedua, teman-teman, sikap kita akan Alkitab akan menentukan arah kehidupan kita ke depan. Teman-teman, Billy Graham dan temannya Chuck Templeton adalah dua orang yang sangat terkenal dan berpengaruh di dalam dunia penginjilan. Banyak orang menilai kemampuan Templeton sebagai pembicara yang lebih baik daripada Graham. Dikisahkan bahwa Templeton kemudian sampai pada satu titik di mana ia memandang Alkitab hanya sedikit lebih baik daripada buku-buku yang lain, buku Harry Potter, buku yang lain-lain. Billy Graham bergumul apakah ia akan mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan atau hanya mempercayai Alkitab sebagai buku hikmat manusia yang bisa salah. Satu kali di dalam saat teduhnya dia berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, aku tidak dapat membuktikan hal-hal tertentu. Aku tidak dapat menjawab pertanyaan Templeton tentang pembuktian-pembuktian Alkitab. Tetapi satu hal, aku ingin percaya kepada firman-Mu dengan imanku." Dan akhirnya di dalam pelayanan Billy Graham, dia memiliki kuasa di dalam khotbahnya karena dia percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Nah, teman-teman, yang menarik, sedihnya, dunia nggak lagi banyak dengar atau tahu tentang Templeton. Dunia justru mengenal Billy Graham. Kenapa, teman-teman? Templeton dikisahkan berhenti dari pelayanannya dan perlahan meninggalkan imannya.
Dan satu kali ketika dia berumur 83 tahun dan dia mengidap penyakit Alzheimer, dia diwawancarai oleh seorang wartawan. Dan ditanya, kenapa pada masa mudamu engkau memutuskan seperti itu? Ketika Templeton mengingat-ingat, mengkilas balik ke belakang, akhirnya dia menangis. Dan dia mengatakan, dia tidak mampu berkata-kata lagi. Nah teman-teman, bagaimana Templeton bisa kehilangan Yesus Kristus dalam hidupnya? Karena dia mengabaikan Alkitab sebagai firman Tuhan, karena dia mengabaikan perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Nah teman-teman, di sini kita mendapat pelajaran penting bahwa firman Tuhan begitu mendasar. Karena dari situlah seluruh kehidupan Kristen kita dibangun. Karena itu saya ingin mengajak teman-teman sekalian, percayakanlah hidupmu pada apa yang dikatakan firman Tuhan. Tentang siapa dirimu, tentang duniamu, tentang keluargamu, dan tentang relasimu. Mari teman-teman, kita punya kehidupan yang intim dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan membawa kita kepada pengenalan yang benar akan Tuhan, dan yang kedua, firman Tuhan mengarahkan dan menentukan arah hidup kita. Nah teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam kelompok-kelompok. Ada 2 pertanyaan yang patut kita renungkan dan kita sharingkan bersama teman-teman di kelompok nanti. Yang pertama teman-teman, mengapa atau menurutmu, kenapa Alkitab berbeda dengan buku-buku lainnya? Dan yang kedua teman-teman, apa artinya bagimu ketika Alkitab dikatakan sebagai firman Tuhan yang hidup dan yang mengubahkan? Dan saya ingin teman-teman bisa menceritakan pengalaman perjumpaan teman-teman dengan Tuhan melalui firman yang pernah engkau alami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian Ancient Words. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri Youth Online Service kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ingatan demi ingatan yang Tuhan berikan selama ibadah tadi. Diingatkan bagaimana Tuhan telah sepenuh hati dan Tuhan memberikan hidupnya untuk menebus kami. Dan biarlah itu mengingatkan kami tidak lagi hidup bagi diri kami. Karena tubuh kami, jiwa kami adalah milik Tuhan. Kami ingin mempersembahkan sepenuhnya total di hadapan-Mu Tuhan. Ketika kami nanti kembali bertemu dengan orang tua, teman, dan sahabat-sahabat kami, biarlah aroma Kristus bisa tercium dari hidup kami. Dan sebelum kami kembali ke dalam aktivitas kami dan kami bertemu di Zoom, berkelompok, berdiskusi, sharing, berdoa bersama, kiranya Tuhan, Engkau teguhkan hati kami sekali lagi,
agar perkataan kami, sharing kami bisa memberkati teman-teman kami yang lain. Dan kiranya berkat rahmat dari Allah Tritunggal menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.